Ya, baik pemirsa, dan saat ini saya sudah berada di salah satu lokasi tempat pembuatan pakan ternak dan turunannya, dan kita akan melihat secara langsung bagaimana proses pembuatannya. Halo Kak Intan. Apa kabarnya Kak? Sehat? Baik. Baik ya. Ya, luar biasa, makin hari makin cantik ya Kak Intan ya. Oke Kak Intan, ini lagi ngapain ini Kak? Inilah dia operasional kalau tiap hari Bang. Jadi ada proses kasih makan, terus ada panen dan banyak lainnya. Nanti kita jalan-jalan. Oke Kak, boleh diceritakan dulu ini Kak. Ini kita kegiatannya itu seperti apa Kak? Dan apa yang dilakukan begitu? Kalau dari awal kita itu pagi biasanya jemput sampah dulu. Jadi kita kan bakal jemput sampah ke tempat-tempat orang yang udah bermitra dengan kita. Selanjutnya nanti sampahnya dibawa ke sini dengan Sampahnya dibawa akomodasi. kemari. Iya, benar, dibawa ke pola. Nanti akan dikasih makan langsung ke maggot-maggotnya di kolam-kolam atau biopon ini. Selanjutnya yang udah siap dipanen akan dipanen. Seperti yang dilakukan di sana, gitulah garis besarnya. Baik pemirsa, mungkin pemirsa di sini masih agak sedikit bingung begitu ya. Kita sama-sama sedang menyaksikan ini adalah proses peternakan maggot begitu ya Kak ya. Peternakan maggot kelola yang langsung dipimpin oleh Kak Intan, dan juga nanti akan menjelaskan bagaimana sih proses kegiatan yang ada di sini. Oke Kak, ini kan peternakan maggot. Nah, maggot itu sendiri mungkin pemirsa ada yang belum tahu ini apa ini Kak? Jadi maggot itu sebenarnya ulet. Jadi sebenarnya itu ada dari 4 fase. Salah satunya itu adalah maggot. Maggot, oke. Iya, benar. Jadi dari ulet sampai ada nanti ke Lalat. Ke Jadi lalat, saya begitu jelasin ya? aja kali ya. Iya, langsung boleh, ya. boleh, Kak, boleh. Jadi dia itu ada 4 fase, teman-teman. Jadi yang pertama itu ada telur. Jadi dia itu kayak kupu-kupu gitu loh, telur, terus dia maggot, terus kepompong, nanti dia menetas jadi lalat. Jadi semua aplikasi dan semua siklus yang ada di tadi saya jelaskan itu ada di tempat ini. Baik, ini untuk apa aja Kak? Jadi kalau misalnya di fase maggot tersebut, dia itu bisa makan sampah organik, yang dimana kita bisa membantu lingkungan jadi lebih baik lagi gitu. Oke, nah jadi tadi di awal jadi sampah-sampah dari luar itu dibawa kemari, dan itu nanti langsung dimakan maggotnya itu seperti apa Kak? Jadi kita proses dulu, kita pilah dulu, siapa tahu ada sampah anorganik yang ada di dalam, kita pilah, nanti sudah dipastikan bersih gitu kan, dari luar akan dimasukkan langsung ke dalam dengan takaran tertentu di dalam kolam-kolam ini gitu. Baik, sebelum kita menuju ke beberapa sekatan-sekatan ini gitu ya Kak ya, mungkin boleh diceritakan dulu Kak, awal mula membentuk peternakan maggot ini. Jadi saya berkecimpung di dunia permagotan ini 2019. Tahun 2019 saya memulai skripsi saya di jurusan biologi di SITH Sains di Institut Teknologi Bandung. Jadi saya memulai skripsi itu jadi ada keresahan gitulah tentang persampahan yang ada di Indonesia ini gitu kan. Belum ada penanganan yang tepat. Nah, tapi saya tahu nih ada teknologi black soldier fly namanya. Jadi nama Latin atau nama bahasa Inggrisnya black soldier fly, istilah Latin gitu kan. Dia itu bisa mengkonsumsi sampah sampai 10 kali bobot tubuhnya. Wow. Nah, jadi saya lihat kan, oh jadi tertarik nih untuk ngulik lebih dalam lagi. Nah, itu kan masih kuliah ceritanya kan. Jadi saya mulai skripsi, mulai ngambil tugas akhir itu dan mulai mengenal lah sejak itu sampai akhirnya saya lulus, dan saya tetap berkecimpung di situ karena saya di-hire oleh salah satu perusahaan di Ciwidey di Bandung. Jadi saya mengolah sampah organik perusahaan tersebut dengan menggunakan black soldier fly. Nah, selanjutnya 2021 saya bertemu lagi dengan teman saya untuk membicarakan ini. Dan ya udah akhirnya kita langsung mulai ini semua di 2021 bulan November. Baik, berarti memang awal mulai itu karena ini adalah penelitian di skripsi Kak Intan sendiri ya. Luar biasa. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan Kak? Setelah itu ya kita mulai karena awal-awal juga dengan teman saya, partner saya tutur itu kita sekosan gitu kan, kita ngobrol-ngobrol nih, oh di sini banyak loh potensinya gitu kan, potensi si maggot ini bisa jadi pakan ini, pakan itu segala macam gitu kan. Akhirnya kita mulailah dengan membuat satu, istilahnya ini biopon Bang, kolam ini. Oh, kolam ini setiap kolam-kolam ini namanya biopon ya? Oh, oke. Jadi kita buat satu biopon di dalam ruangan kecil, kamar kecil gitu 2x3. Nah, akhirnya kita mulai dari sana dengan kapasitas ngasih 20 kilo dan setiap panennya itu masih 2 minggu sekali. Kita mulai dari situ. Di akhir-akhir bulan 12 lah, di bulan tahun 2021, kita memutuskan untuk membangun yang lebih besar lagi karena permintaannya juga semakin tinggi. Oke, jadi produk yang dihasilkan ini apa aja Kak? Ada dari banyak. maggot ini? Jadi kan yang pertama itu kan kita juga jual bibitnya, yaitu telurnya sendiri. Telurnya sendiri kita jual. Maggotnya itu, ulatnya itu kita bisa jual untuk pakan ternak. Pakan ternak bisa ini lah ya? untuk ikan, ayam. Pokoknya gitu. semua untuk peternakan Iya, dan perikanan. Selanjutnya ada pupanya juga. Pupa ini nanti bisa dijual untuk menjadi lalat untuk orang yang
yang beli nanti. Oke, ini pupanya ini seperti apa, Kak? Pupa itu seperti kepompong. Jadi kalau misalkan kan ini butuh waktu gitu ya. Iya. Nah, jadi magotnya ini kalau misalkan berlebih begitu, Iya. karena kan setelah jadi magot itu berapa rentan waktunya? Dia itu maggot itu umurnya itu 14 hari aja. 14 hari. 14 hari. Itu Dan yang dijual. Itu yang dijual karena proteinnya sedang tinggi-tingginya. Nah, setelah 14 hari proteinnya itu akan menurun sehingga tidak layak atau tidak efisien lagi dikonsumsi oleh ternak. Oke. Jadi dia itu akan lambat laun berubah menjadi pompong dan Oke. akhirnya akan menetas lagi jadi lalat. Nah, lalatnya kita nggak Oke. jual Oh, karena dia kan lalatnya. terbang gitu. Iya, iya. Baik. Gitu. Kemudian apa lagi? Di situ ada lagi kita jual ada maggot kering. Jadi maggotnya itu kita oven, kita bersihkan dulu, kita oven langsung dijual dan ditaruh ke dalam botol-botol gitu karena kan ini bisa tahan sampai 3 bulan. Sampai 3 bulan. Nah, itu untuk bangsa pasarnya beda lagi. Dia itu bisa untuk hewan peliharaan, lebih ke ikan cana, ikan arwana, ikan koi gitu. Selanjutnya ada jasa juga, kita jual ada jasa pelatihan di sini. Jadi setiap orang yang mau belajar atau ada pribadi atau dari pemerintahan juga yang mau diajarin dari awal proses budidaya maggot untuk mengolah sampah organik kita sediakan. Jadi sebenarnya banyak sekali ya Banyak sekali. Kak Intannya yang diproduksi di sini, mulai dari telur, kemudian magotnya sendiri, kemudian pupanya, kemudian ada jasa juga. Kemudian ini kan magot ini kan dikasih makan. Nah itu makanya tadi kan dari sisa-sisa sampah begitu ya kan. Nah ini apakah ada dimanfaatkan lagi? Jadi kalau misalnya si sampah-sampahnya itu kan kita olah tuh pakai si magotnya, dia makan. Nah makanannya yang dari situ akan berubah jadi kotoran, magotnya kan mengeluarkan kotoran. Oke. Nah kotoran itu jadi pupuk. Nah kalau di pasaran bilangnya kasgot atau singkatan dari bekas maggot. Bekas magot. Nah kasgot ini tinggi akan NPK dan kotorannya itu bisa sama seperti kotoran ayam kandungannya. Jadi bisa dipakai untuk pupuk dasar atau untuk pertanian lainnya lah gitu. Dan itu juga dijual. Itu juga dijual di sini. Iya. Luar biasa banyak banget ini ya kan Kak. banyak Oke. banget, iya. Mungkin pemirsa juga yang ada di rumah sudah tidak sabar lagi untuk melihat apa tadi Kak sebutan sekat-sekatnya ini? Biopon. Biopon. Nah, oke, kita mungkin mau lihat Kak bagaimana siklus pertamanya itu mulai dari sampah masuk ya kan, kemudian sampai dengan hasil pemanen maggot. Mungkin boleh langsung diceritakan Kak? Boleh, jadi di sini kita bisa lihat nih. Heeh. Di sini tuh dari fase pertama yang tadi saya bilang Oke. kayak kupu-kupu. Jadi dia itu ada telur. Nah, Oke, ini dia telur. telurnya bentuknya gini nih, kuning. Terus dia kecil-kecil. Kuning mana? Ini kuning kan, warnanya kuning ini semua telur. Oh, itu semua telur. Iya, nanti Oh. ini akan menetas setelah 3 hari. Heeh. Jadi maggot. Oke. Tapi maggotnya itu yang kecil-kecil Iya, gitu iya. kan, baby maggot. Nah, Jadi setelah- ini telurnya dimasukkan ke sampah yang pertama ini. Iya benar, Oke. dia makan setelah menetas dia akan makan, terus dia itu akan membesar jadi kayak gini sampai 7 hari. Oke. Jadi sebesar ini. Nah inilah dia namanya maggot atau ulat. Oke, jadi pemirsa, kita sedang sama-sama menyaksikan ini fase pertama telur beserta dengan pakannya ya. Ini Iya benar. Terus sampah organik. Kemudian nanti kalau sudah besar dia seperti itu ya. Iya. Oke, ini Kak telur. Telur ini dia memang harus ada jaring-jaringnya seperti itu? Iya, karena kalau misalnya nggak pakai jaring-jaring dia bakal kena makanannya, jadi Oh, gitu. lembab dan mati. Oh, jadi dia nggak boleh langsung kena dengan makanannya? Iya benar gitu. Kemudian Kak? Itu kan fase pertama, fase kedua ini maggot. Nah disinilah dia fase yang inti atau bisa kita bilang di sini dia paling banyak makan, bahkan sampai 10 kali bobot tubuhnya. 1 kilo maggot bisa makan sampai 10 kilo sampah organik. Gitu. Nah selanjutnya ada fase ketiga nih. Fase ketiganya itu pompong. Jadi dia pompong kayak gini nih. Dia tuh udah Oke. kering dan warnanya hitam. Oke, baik. Nah setelah ini dia 2 bulan atau 1 bulan lah kalau tergantung cuaca karena mereka kan suka yang panas gitu kan. Benar, Semakin benar. panas semakin efektif. Dia akan berubah menjadi lalat. Nah lalatnya itu yang ada di sana. Oke, jadi itu langsung peternakan lalatnya juga ya? Iya, di sana kadang lalatnya. Karena kan kalau misalnya lalatnya terbang bebas, kita nggak bisa kontrol telurnya gitu kan. Dan bisa jadi tambah masalah gitu kan. Jadi kita harus kurung di dalam kandang kawin gitu bilangnya. Oke, baik Kak. Saya mungkin pengen dengerin lagi secara detail ini Kak. Nah, untuk yang telurnya itu tadi, nah itu sampahnya yang bisa dikasih itu hanya, ini kan kalau ini sampah roti ya Kak Iya, ya? benar. Nah ini apakah bisa sampah nasi dan sebagainya gitu bisa? Sebenarnya bisa sampah nasi, cuman kalau misalnya sampah yang untuk telur ini karena misalnya dia baby gitu kan, jadi lebih sensitif. Kita nggak bisa kasih sampah yang dia itu banyak kontaminannya seperti larva larjo yang belatung itu, yang loncat-loncat itu, dia nanti bakal kalah sama si baby maggotnya. Jadi baby maggotnya bisa mati. Jadi kalau bisa dia sampah yang belum terkontaminasi. Jadi semua jenis sampah sebenarnya bisa. Cuman kita lebih efektivitasnya dengan menggunakan sampah yang seperti ini Iya, begitu yang ya? lebih bersih. Oke, selain daripada, ini kan roti ya Kak ya? Selain daripada roti ada lagi yang lain? Ada misalnya nasi atau buah-buahan seperti buah pepaya yang lembut gitu kan, atau buah-buah yang lain yang sudah jelek, nggak apa-apa masukin aja untuk dimakan sama maggotnya gitu.
Baik, nah kemudian setelah ini dia langsung akan berubah atau kita pindah? Jadi kalau misalnya dikelola sendiri, kita pindah dari tempat yang lebih Iya, kecil ke tempat yang lebih besar untuk efektivitas juga. Oke, nah Nah. kalau yang kayak gini makannya apa, Kak? Dia ini makanannya lebih beragam gitu, jadi segala macam sampah organik yang Oke. udah jelek atau misalnya udah bau apa segala macam bisa dimakan sama dia. Daun-daun juga bisa? Nah, itu bedanya. Kan kalau sampah organik itu ada 2 jenis ya. Jadi ada sampah organik yang bisa dikonsumsi sama mereka, ada yang juga yang enggak. Nah, yang enggak itu kayak sampah daun atau pelepah pisang atau sampah kayu. Itu tuh nggak bisa dikonsumsi sama mereka karena istilahnya mereka itu punya selulosa yang tinggi. Nah, selulosa ini nggak bisa dikunyah sama mereka gitulah istilahnya. Jadi nggak bisa dikonsumsi sama mereka. Nah, tadi usianya 3 hari ya, Kak ya? Yang di Iya, fase yang kedua? Di telur ini 3 Di telur hari, yang 3 ini hari? 7 hari. Oke, nah ini tadi makanannya kan dia bisa yang lainnya begitu ya, Iya. Kak? Nah kemudian nanti dia mengeluarkan kotorannya pas dimulai kapan, Kak? Jadi kan dia setiap makan yang 1 sampai 7 hari itu, dia itu kan makan. Nah, setiap makan dia akan menghasilkan kotoran yang hitam-hitam ini. Jadi ini adalah sampah organik yang Oh sudah ini kotorannya, terurai. Kak? Yang Iya, hitam-hitam benar. ini? Oke. Inilah yang dinamakan kasgot tadi, bekas maggot. Oke. Nah kemudian setelah itu nanti dia akan dipanen begitu? Iya, dipanen, dipisahkan antara pupuk kasgotnya itu dengan magotnya. Yang magot dijual untuk peternakan, yang pupuk dijual untuk pertanian. Nah, Oke. tapi disisakan nih untuk disikluskan kembali menjadi kepompong biar nanti kita punya telur lagi. Gitu. Baik, berarti memang sebenarnya yang dijual ini kalau untuk yang peternakan ulatnya langsung Benar, ya, Kak, ya? ulatnya. Dan dalam kondisi hidup. Dalam kondisi hidup. Kalau atau yang fresh. mati gimana? Kalau yang mati kita ada produk lainnya di oven. Di oven. Itu untuk? Itu untuk hewan peliharaan. Itu hewan peliharaan seperti? Iya, seperti yang ikan cana, ikan koi, Oke, kura-kura. baik. Oke, ini kan banyak nih, Kak, sekat-sekatnya nih. Nah, ini semua di dalamnya itu ada maggot-maggotnya semua? Ada maggot. Jadi maggot itu karakteristiknya mereka nggak terlalu suka sinar matahari. Jadi mereka kalau misalnya di tempat kayak gini, kita harus korek ke bawahnya. Jadi kalau dikorek ini semua di bawahnya Baru tuh pasti keluar, ya? ada. Iya. Oke, nah gini, untuk mendapatkan makan, kita sebutnya makanan ya, sampah ini kan makanan Iya. untuk si maggot ini. Ini Kakak supply dari mana aja? Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa kafe yang ada di Siantar, dengan kita kasih feedback berupa pupuk dan juga sampah, tempat sampah kita ganti setiap harinya. Jadi pelayanan lah gitu kan. Kita kasih mereka tempat sampah, terus kita bawa tempat sampah organiknya ke sini. Kita kasih yang baru di sana. Nah selanjutnya kita juga ada bekerja sama dengan beberapa pihak-pihak lah gitu, pengusaha-pengusaha yang berpotensi menghasilkan sampah organik. Ya. Pemirsa, ini menarik sekali. Jadi Mbak Intan ini itu tuh bekerja sama dengan para kafe tadi ya, Kak Iya. ya? Para kafe ataupun rumah makan. Kemudian sampahnya itu nanti akan disumbangkan kemari. Kemudian sebagai bentuk feedbacknya nanti pihak daripada Kak Intan ini akan menyerahkan pupuk untuk bisa tanaman-tanaman mereka yang ada di kafe Iya. begitu ya kan. Selain daripada itu ada lagi Maksudnya Bang? Ada suplai sampahnya dari mana Oh, lagi? kita juga ada ke pasar. Misalnya Oh, kan dari di pasar. sini kan pasar perluasan tuh banyak sampahnya gitu kan setiap sore dibuang. Jadi misalnya ada nanti pegawainya yang untuk ngolah di sana, untuk ngambil-ngambil yang ada di sana gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman nih atau ada pihak-pihak tertentu yang ingin dikelola sampahnya sama kita boleh banget gitu kan karena kita juga ada jasa untuk waste management service bilangnya gitu. Oke. Ini kan Kak udah ada maggot yang mengeluarkan kotoran. Nah, ini sampai nanti usia panen baru ditarik kotorannya atau yang dijadikan sebagai pupuk atau nanti ini dipindah lagi? Jadi kalau misalnya kayak gini, awal-awal dia panen di usia 7 hari itu, kita langsung panen, dipisahkan langsung antara langsung. pupuk sama magotnya gitu. Jadi kalau misalnya hari awal udah ada pupuk kaskotnya, kita biarin aja gitu sampai dia memang masa panennya baru dipisahin gitu. Baik, luar biasa. Dan tentu sudah ada petugasnya masing-masing begitu ya Kak ya? Iya. Sudah ada yang kontrol gitu. Nah, sistem pengkontrolannya itu gimana? Jadi sistem pengontrolnya saya bikin jadwal gitu kan. Jadi ada papan di sana, papan tulis gitu. Jadi setiap yang saya akan bibitkan gitu kan. Misalnya saya bibitkan telur hari ini gitu. Jadi saya udah bikin jadwal dia makan kapan aja sampai jadwal dia panen gitu. Misalnya kan dia panen tanggal segini udah ada. Jadi sampai 2 bulan atau sebulan ke depan udah ada semuanya gitu. Baik, Kak Intan, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, jangan kemana-mana, kita masih akan melanjutkan perbincangan ini. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami dan tentunya kita masih akan melanjutkan bagaimana proses peternakan maggot ini yang akan menjadikan bahan makanan untuk para peternakan dan juga nanti ada juga pupuk untuk pertanian ya gitu ya Kak Intan. Oke, Kak, saya masih ingin tur ke beberapa tempat lagi, boleh ya Kak ya? Boleh. Oke, nah di sini sudah ada sahabat juga ya Kak ya?
Oke, halo. Saya Budi, kakak dengan siapa? Kak Tutur Siantur. Ini selaku apa ini, Kak? Kak Tutur. Saya partner Intan. Partner Intan. Jadi kan kita bagi tugas nih. Heeh. Kalau Intan bagian operasionalnya nih, aku bagian marketingnya sama pengembangan produknya juga. Oke, berarti tadi yang dijelaskan sama Kak Intan itu cerita skripsinya itu adalah dengan Kak Tutur ya? Iya, benar. Waduh, ini pemirsa luar biasa banget. Ini perpaduan dua mahasiswa ya, Iya. yang akhirnya setelah tamat langsung membuka usaha sendiri untuk pakan bagi peternakan dan juga perikanan, serta ada juga pupuk untuk pertanian begitu ya. Oke, Kak Tutur mungkin boleh dijelaskan. Ini tadi kan sudah dijelaskan sama Kak Intan bagaimana proses daur hidup maggot itu sendiri. Nah, mungkin dari segi pemasaran ini seperti apa? Oke, jadi karena kami juga kaum milenial nih. Jadi kalau kaum milenial kan kita mainnya di sosial media nih. Jadi kita di sosial media kita itu salah satunya Instagram, Facebook, TikTok. Kita mengenalkan tentang maggotnya sendiri. Sebenarnya black soldier fly ini apa sih gitu? Baik. Kan banyak yang nggak tahu nih. Benar. Terus yang kedua, kita juga jelaskan nih visi kita apa. Kita itu nggak sekedar jualan saja, tapi kita mau nih kontribusi untuk lingkungan. Kita ngolah dari sampah nih, kan biasa Kak sampah yang nggak berguna ya dianggap orang apa sih sampah gitu. Nah, gimana nih caranya kita mengenalkan kita bisa nih ngolah sampah jadi sesuatu. Nah, salah satunya itu pupuk, terus maggotnya sendiri yang proteinnya sangat tinggi bisa dipakai untuk pakan. Nah, yang ketiga juga kita melakukan pengenalan produk lah secara spesifiknya gitu sih. Nah, kalau untuk di Facebook marketingnya itu lebih ke peternak, petani yang umur-umur 30 ke 40. Nah, di Instagram kita ngajak kaum milenial untuk kenal si maggot dan mau juga tertarik untuk ikut memelihara maggot. Nah, jadi kita kan salah satu produknya pelatihan. Benar. Di pelatihan itu kita ngajak orang untuk mau ternak maggot selain karena manfaatnya juga karena mau kontribusi untuk lingkungan. Gitu aja Oke. untuk marketing. Tadi kakak katakan bahwasannya mengajak masyarakat untuk mau menernak maggot ini sendiri ya. Iya, benar. Tidak takut kalah saing dengan mereka? Sebenarnya prinsip kita gini sih, kalau misalnya kita berkolaborasi, kita membentuk ekosistem, kita bisa menghasilkan memproduksi maggot dalam kapasitas yang besar, kita bisa berbuat banyak, misalnya ekspor, misalnya dengan adanya komunitas maggot ini kita bisa ciptain nih produk, bukan hanya maggot mentahnya aja, tapi kita bisa sekarang lah kami lagi mengolah maggot kering, kami juga pengen mengembangkan ke produk pelletnya, dan sekarang untuk pellet gimana Tan Kalau pengembangannya? pellet kita lagi uji lab sekarang untuk melihat proteinnya berapa. Jadi kita tahu nih cocok di pasaran itu untuk peternak berapa persen. Jadi sesuai permintaan by demand kita bisa sediakan dan pasti dengan harga lebih murah. Gitu. Oke, dari harga pellet yang Di saat ini pasaran, beredar iya, begitu ya. Berarti ini bakalan launching satu produk lagi dong. Iya, Bi? jadi kita butuh teman-teman yang banyak untuk, kan kita juga kalau misalnya ngolah pelet nih, kita kan butuh maggot yang banyak. Sementara Iya. kan kapasitas kita juga pasti ada batasnya Bener. gitu. Dengan kita ngajak orang, gabung komunitas, pasti kita juga bisa membentuk ekosistem itu. Oke, Kak Tutur. Bagaimana dengan proses feedback dengan para teman-teman yang ada di luar gitu? Karena kan tadi Kak Intan sudah menyatakan bahwasannya kayak sampah-sampah itu dari kafe kan begitu. Nah, itu bagaimana feedbacknya ke mereka? Kalau dari kafenya sendiri, jadi kita kan ada sistem manajemen sampah yang dijelaskan Intan. Itu awalnya orang pastilah kalau misalnya sampah sekarang kan apa sih gitu. Mereka pasti nggak mau untuk ngolah sampahnya dulu, memisahkan, sesimpel memisahkan gitu. Jadi proses awal kita untuk masuk ke kafe, masuk ke rumah makan, itu prosesnya panjang. Jadi kita pendekatan dulu sama mereka, kita kasih aja tempatnya gitu, pendekatan. Setelah itu kita ajak untuk, oh ini pilah sampah ini. Terus kita kasih feedback pupuk. Jadi mereka juga, oh senang ya sampah aku, biasa aku buang sampah nih. Terus dengan adanya kalian, selain aku dapat pupuk, aku juga bisa
nggak perlu repot-repot buang sampah atau sampahku bau karena tergabung-gabung gitu sih. Oke. Nah, jadi untuk penjualan ini sendiri, produk kita ini yang paling banyak diminati oleh seluruh masyarakat ini yang produk yang mana? Sebenarnya Maggot Fresh kalau untuk Oke. sekarang, tapi dengan adanya GB30, pertanian GB30 dan G10 yang membentuk ekosistem di merek, kita juga akan fokus ke pupuk. Oke. Iya. Jadi konsep beda ini aja, beda fokus karena sekarang kita ke Maggot Fresh, kita ke peternak atau perikanan yang ada di Siantar, Simalungun, bahkan ada beberapa yang di Medan gitu. Tapi untuk kedepannya kita akan mulai fokus ke pupuk gitu yang untuk mendukung ekosistem di sana. Karena otomatis kalau misalkan Maggot Fresh-nya itu tinggi, tentu pupuknya kan juga semakin tinggi kan Iya, begitu. benar. Nah, Produksinya sama kok yang seperti dijelaskan Intan. baik. Nah, untuk penjualannya sendiri, apakah kita sudah ada kayak tempat-tempat tersendiri atau masyarakat masih membeli secara langsung kemari? Nah, jadi kalau untuk peternak yang ikan ayam gitu, itu membeli langsung ke sini atau enggak kita sudah pernah melakukan transaksi beberapa kali dan kita kirim barangnya misalnya di luar kota menggunakan transportasi umum. Nah, tapi kalau untuk maggot kering, pupuk, kita udah buat ke beberapa pet shop, terus kita juga kita letakkan produk kita kasih tahu melalui marketing kita yang sosial media kita. Kalau pupuk kita bisa diakses di sini, maggot kering kita bisa gitu. Jadi kita udah melakukan marketing yang seperti Berarti itu. sudah meletakkan produk-produk di beberapa pet shop ya kan? Sudah berapa pet shop yang masuk barang atau produk kita ke sana? Kira-kira ada tiga pet shop. Itu yang di Siantar saja atau ada di luar daripada Siantar? Kita masih fokus di Di Siantar. Siantar. Karena kan kalau kita di Siantar kan perbatasan Siantar Simalungun kan begitu ya. iya. Tapi untuk saat ini masih di Siantar Iya, begitu benar. ya kan. Oke, baik. Nah, selain daripada media sosial, strategi pemasaran seperti apa yang disuguhkan pihak dari kelola sendiri? Nah, kalau untuk offline-nya sendiri, kita sering mendatangi beberapa peternakan langsung. Jadi kita lihat, oh ada potensi nih, ini ada peternakan. Kita langsung menghubungi ownernya, kita diskusi ini, kita coba, kita kasih barang contoh gitu, itu offline-nya. Kita juga ikut beberapa bazar atau exhibition, salah satunya kita juga pernah ikut yang di Kuala Namo. Itu kami mengenalkan tentang kelolanya sendiri dan ternyata beberapa feedback, oh ini potensi ekspornya banyak, besar gitu. Jadi kita dapat informasi lagi gitu. Jadi sekarang tahap mengenalkan saja dulu gitu untuk mengikuti exhibition gitu aja sih. Oke, luar biasa. Baik pemirsa, tadi kita sudah sama-sama menjelas bagaimana proses penyebaran produk ini ya. Iya, benar. Sudah langsung datang ke para peternak, kemudian juga sudah menempatkan produk di beberapa pet shop yang ada di Siantar. Oke, saya ingin ke Mbak Intan dulu. Mbak Intan, ini kan bakalan semakin besar ya. Kalau kita lihat pertumbuhannya itu bakalan semakin besar begitu ya kan. Nah, apakah tidak ada mungkin suara-suara dari tetangga kayak gitu kan, atau bahwasannya kondisi ini nanti akan menimbulkan bau begitu? Kemungkinan awal-awal itu ada waktu pertama kali kita bikin tempat ini gitu kan. Tapi setelah kita buktikan dan beberapa bulan gitu, bahkan sekarang udah 1 tahun, udah 21 ton sampah yang sudah terurai dikelola sendiri, tidak ada komen. Bahkan dari tetangga sebelah kita masih berhubungan dengan baik, sering ngomong karena beberapa juga tanamannya juga ada di sini, kita berikan pupuk gitu kan. Jadi aman lah kalau misalnya di sini. Jadi untuk jangka panjang, karena proses budidayanya sudah 100% mungkin sudah terkontrol dan operasionalnya itu baik gitu kan, pengolahan sampahnya sudah 100% berhasil, tidak akan menimbulkan bau sama sekali. Jadi kita tidak ragu sih gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan. Mbak Tutur, bagaimana dengan kerjasama yang sudah dilakukan? Oke. Sejauh ini kita kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup Siantar dan Pematang Siantar dan Simalungun. Baik. Bentuk kerjasamanya sebenarnya sekarang kita memberikan knowledge kepada para staff yang ada di tempat pembuangan akhir, baik di Siantar maupun di Simalungun, agar mereka setidaknya bisa tahu nih spesies ini
BSF ini untuk ngolah sampahnya ada nih. Jadi kalau misalnya di TPA banyak sampah organik, mereka bisa menggunakan BSF. Nah, untuk kedepannya kita harapannya bisa berkolaborasi menyelesaikan permasalahan sampah di Pematang Siantar, khususnya yang untuk yang organik gitu. Jadi gimana caranya Dinas Lingkungan Hidup berperan sesuai dengan fungsinya, memberikan kami akses, dan kami juga dengan kapasitas kami bisa mengolah sampah organik, kami bisa bekerja sama. Jadi outcome-nya gitu. Dan kalau untuk kerjasama ada lagi dengan Apa itu? PT3B. Uh-huh. Nah, kita diharapkan bisa memberikan pupuk organik kepada mereka. Supply pupuk organiknya ya. Benar, Baik. gitu. Jadi bertahap. Selanjutnya dengan Dinas Koperasi juga, jadi kita selama ini selalu dapat bimbingan dan juga dapat info-info tentang bazar atau exhibition yang ada di Siantar gitu. Jadi kita selalu dapat bantuan lah, pendampingan dari Dinas Koperasi dan UMKM Pematang Siantar. Oke, nah pernah nggak sih kedatangan tamu gitu untuk ngasih materi gitu, atau misalkan kayak anak-anak yang magang seperti itu yang ingin melihat bagaimana kondisi peternakan maggot ini sendiri? Sejauh ini ada dari beberapa mahasiswa yang mau mengambil data di sini, kita perbolehkan, bahkan sudah ada yang mengambil gitu kan. gitu. Iya, dari universitas di Medan atau bahkan ada yang nanya dari luar kota juga ada gitu kan. Kalau untuk yang orang-orang datang ke sini untuk edukasi atau kita sebagai pemateri juga ada, misalnya kayak kita ke Dinas Lingkungan kemarin gitu kan. Jadi kita sebagai pemateri untuk ibu-ibu yang di beberapa kelurahan gitu untuk diajari cara mengolah sampah untuk menghasilkan uang begitu. Baik, luar biasa sekali. Nah, untuk di Siantar ini sendiri, proses pengolahan maggot ini hanya ini satu-satunya atau ada lagi? Kalau untuk kita bicara apple to apple ya, kalau misalnya apple to apple dengan kapasitas seperti ini, kita baru satu-satunya bisa kita bisa klaim itu. Nah, tapi kalau untuk yang ya skala rumahan atau kecil-kecilan mungkin ada, tapi kita kurang tahu ya yang gimana gitu. Sejauh ini kita sih masih gitu. Baik, luar biasa. Antusias masyarakat di sini gimana, Mbak Tutur? Masyarakat. Iya, masyarakat sekitar sini. Kalau untuk antusias masyarakat di sini sebenarnya nggak sebesar masyarakat pada umumnya ya di Siantar ini. Apalagi yang mengikuti kita di sosial media mungkin karena perspektif mereka tentang sampah juga masih belum seperti yang teman-teman yang udah ngikutin kita lah. Kalau misalnya sampah ini bisa diolah. Jadi untuk sekarang hanya beberapa sih yang mengunjungi kita, tapi akhirnya mereka interest untuk melakukan juga budidaya, interest juga untuk menggunakan produk maggotnya. Tapi kalau untuk di awal nggak sebesar itu antusiasnya. Oke, kira-kira apa yang menyebabkan antusias mereka tidak sebesar itu? Ya kembali lagi tentang pandangan mereka gitu. Jadi sekarang itu tugas kami juga salah satunya untuk memperkenalkan maggot ini, untuk memperkenalkan bahwa sampah ini bisa kita olah loh dengan baik kalau misalnya kita tahu nih caranya gitu sih. Oke, berarti kita masih ingin membuat bahwasannya persepsi masyarakat untuk dalam mengolah sampah dan bisa menghasilkan untuk pakan ternak begitu ya kan. Dan juga mungkin masyarakat masih berpatok pada pelet begitu ya kan. Iya, sehingga kurang untuk bisa melakukan proses peternakan daripada maggot sendiri. Oke, Mbak Tutur, kita pengen lihat langsung bagaimana produk yang dikemas, yang dipasarkan. Tadi itu ada yang langsung diantarkan ke peternakan, ada juga yang diletak di pet shop gitu kan. Mungkin boleh ditunjukkan ke kita dan juga kepada seluruh pemirsa. Oke, teman-teman, kalau misalnya produk kita itu yang untuk turunannya, yang kan tadi turunan. kita udah ditunjukkan nih sama Intan untuk maggot freshnya, itu untuk peternakan perikanan. Nah, untuk teman-teman yang mau punya pupuk organik, menggunakan pupuk organik di rumah, kita menyediakan kemasan kecil. Jadi ini sangat bagus untuk tanaman hias di rumah kita. Nah, kalau teman-teman juga punya anjing, punya kucing, punya ikan hias nih, hobi ikan hias atau burung, bisa menggunakan maggot kering. Proteinnya nggak kalah baik juga dari Maggot fresh ya? Ya, maggot fresh gitu. Itu sih. Oke. Kemudian untuk yang maggot freshnya itu dikemas dalam kiloan kah atau dalam seperti apa? Ember gitu? Untuk maggot freshnya sendiri, teman-teman peternak kita menyediakan plastik. Plastiknya itu akan dilobangi untuk memberikan udara untuk maggotnya biar tetap
hidup, atau teman-teman juga bisa nih, ada beberapa peternak juga yang request, ya udah aku bawa ember aja untuk tempat magotnya, boleh boleh. Nah, kalau untuk yang kemasan pupuk ini ukuran berapa kilogram? Kalau yang ini 1,5 kilo, ini bisa digunakan yang tadi tanaman hias. Tanaman hias Ya. di rumah. Dengan harga? Yang ini 1,5 kilo dengan harga 20.000. 1,5 kilogram pupuk tersebut dijual dengan seharga 20.000. 20.000. Ya, Oke, nah ini- untuk maggot keringnya Ini harga 30.000. untuk ukuran Untuk ukuran 115 gram. 115 gram. Oke. Nah, untuk maggot freshnya tadi per kilo ya? Per kilo. Per kilo itu berapa? Per kilo sangat murah dan terjangkau, itu 10.000 per kilo. 10.000. Iya. Oke. Dan untuk pelatihannya, kita akan mengadakan pelatihan setiap satu bulan sekali, dan itu hanya terbatas untuk 10 orang saja. Jadi kita nggak akan terima dari 10 orang karena ini bersifat private. Jadi teman-teman bisa belajar maggot dengan pelatih kita. Jadi Intan akan membimbing teman-teman sekalian, dan teman-teman bisa mendapatkan alat-alat budidayanya dan bisa melakukan budidaya langsung setelah pulang dari sini. Bisa sangat praktis. Oke. Pemirsa, bagi teman-teman milenial juga yang ingin bergabung ya, ingin melihat bagaimana kondisi proses peternakan maggot ini, bisa langsung hadir kemari atau bisa menghubungi via Instagram dan juga Facebook dan juga TikTok juga ada ya? Iya. Oke, baik. Nama Instagram kita @kelola.idn atau Facebook kita Kelola ID. Jadi teman-teman bisa nanya apapun tentang budidaya maggot ini. Oke, nah untuk kemasan yang pupuk hanya ada 1,5 kg aja atau ada yang lebih besar lagi? Nah, kalau untuk pertanian saat ini kita ada yang 30 kilo, tapi itu biasanya kita kirim langsung ke merek. Jadi untuk pertanian di sana gitu. Oke, seandainya ini, seandainya banyak sekali nanti pesanan, kira-kira dengan pesanan yang sebegitu banyak, kira-kira pihak dari Kelola siap nggak? Siap. Pasti siap dong. Oke. Ada yang PO nggak sih? Kalau untuk PO pasti ada, apalagi produk-produk yang untuk telur atau baby maggot, itu kan biasanya terbatas. Karena permintaan kita banyak, produk kita juga terbatas. Yang untuk telur dan baby maggot, itu biasanya pesanan PO. Pesanan PO. Benar. Mungkin kalau misalkan kayak maggot fresh tadi kan udah dijelaskan itu masih sekeliling pematang siantar dan juga produk-produknya lainnya. Untuk telurnya sendiri, nah telurnya, nah itu seperti apa? Apakah juga masih dalam tahap siantar juga atau sudah keluar? Nah, kalau untuk telur kita udah sampai ke Pekanbaru dan itu sudah aman karena kita bikin kemasannya aman buat beberapa hari di perjalanan, dan ada makanan dari si maggotnya. Jadi kalau tiba-tiba dia menetas di jalan, dia aman selama perjalanan. Oke, jadi nggak ada masalah Jadi begitu nggak ya. lapar, nggak Berarti kelaparan. telurnya udah keluar kota begitu ya. Iya, keluar. Mudah-mudahan nanti teman-teman produk yang lain bisa langsung keluar kota juga. Amin. Oke, mungkin pemirsa yang ada di rumah ingin bertanya Mbak Tutur. Kalau misalkan nih kita beli maggot fresh begitu ya kan. Itu kan tadi setelah hari ke-7 baru bisa dipanen, berarti hari ke-8 sampai dengan hari ke-12 itu yang proteinnya lagi tinggi-tingginya. Jika dia beli dalam kondisi yang skala besar, misalkan sampai dengan 10 kilo atau 15 kilo. Nah, kemudian setelah 12 hari itu masih ada. Nah, itu kan sudah kita sebut sebagai dengan pupa begitu ya. 12 setelahnya. Itu kan sudah kita sebut sebagai prepupa. Nah, itu apakah kalau misalkan diberikan ke ternak proteinnya masih sama atau tidak? Pasti tidak lagi ya, karena proteinnya sudah semakin berkurang gitu. Jadi kita sarankan untuk tidak dikonsumsi lewat dari 12 sampai 14 hari tersebut. Oke. Gitu. Jadi pemirsa yang membeli dalam skala besar atau misalkan maggot freshnya itu masih ada begitu, karena setelah maggot tersebut berusia 12 hari disarankan untuk tidak dikonsumsi lagi untuk ternaknya begitu ya kan. Karena kandungan proteinnya sudah menurun. Nah, kan itu masih banyak. Itu kira-kira dibuat apa lagi begitu? Nah, kalau bisa di sini benar-benar zero waste gitu loh. Jadi kalau misalnya udah benar-benar udah nggak bisa lagi gitu kan, udah tua gitu kan, kita besarin aja sampai dia agak kepompong. Dia kan akan berubah jadi lalat. Jadi istilahnya kayak budaya mandiri lah gitu. Nah, budaya mandiri ini akan menghasilkan telur, di mana itu kok kita belajar, kita ulik lagi, kita akan menghasilkan maggot sendiri. Baik. Nah, Gitu. kalau misalkan masyarakat masih belum mau untuk membuat maggot sendiri
sendiri begitu ya kan, untuk menernak maggot sendiri. Nah, apakah itu bisa dikembalikan lagi ke kemari? Nah, kalau misalnya kayak gitu bisa aja kalau misalnya Oke. mereka mau dijual gitu, atau misalnya ada nih yang punya mau budidaya sendiri gitu kan, dia nggak tahu mau pemasarannya kemana, nggak Iya. apa, balik aja ke kelola, nanti kita bantuin apa yang perlu dibantu. Oke, jadi kalau misalkan pun membeli dalam skala besar, kemudian sudah lewat dari 12 hari itu boleh kembali lagi nanti dan dibayar secara tunai lagi ya Iya. kan, atau bisa tukar produk begitu ya. Benar, Oke, iya. luar biasa. Nah, pemirsa masih ingin tahu ini Mbak Tutur dan juga Mbak Intan ini ya. Kira-kira nih ya, kira-kira maggot kita ini, dia memang hanya sampai dengan 12 hari aja atau mungkin ada strategi lain yang bisa memperlama kayak gitu nak? Kalau misalnya untuk 12 hari itu sebenarnya 7 hari kan kita panen. Kalau dalam jangka waktu yang normal dia itu 12 hari baru panen, tapi di kita percepat. Oh, jadi 7 hari. 7 hari. Oke. Nah, kalau misalnya dia mau 12 hari gitu kan, kita bisa set gitu. Ini si bapak ini peternak A, dia mau panen di tanggal ini. Kita bisa sesuaikan itu gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau belanja sama kita dalam jangka waktu yang lama dan kontinu gitu kan, nggak apa-apa kita omongin, kita buat jadwal tersendiri untuk bapak itu pasti aman Oke. gitu. Berarti kan kalau misalkan dari 7 cuma ada 5 hari ya? 8, 9, 10, 11, 12 kan itu 12 hari. Nah, kira-kira ada nggak strategi kira-kira yang terbarukan yang bisa membuat bisa lebih panjang lagi Nah, kalau sekarang waktunya? kan lagi uji nih yang namanya pelet itu kan. Iya. Jadi kan dengan kandungan protein dia 12 hari, kita peletkan lagi itu istilahnya, kita campur dengan beberapa pakan. Jadi kayak seperti tepung ikan. Jadi proteinnya itu tetap tinggi dan bisa dikonsumsi dalam jangka waktu yang lama dan penyimpanan yang lebih lama. Semoga bisa cepat launching yang tadi kayak saya bilang. Oke, baik. Ya, terima kasih buat Mbak Intan dan juga Mbak Tutur. Kita masih akan melanjutkan obrolan ini. Jangan kemana-mana pemirsa, masih ada informasi yang lainnya. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Ayo Bertani pada segmen kali ini, dan kita akan kembali berbincang dengan Mbak Intan dan juga Mbak Tutur. Oke, Mbak Tutur, Mbak Intan, kita tadi sudah banyak sekali berbicara terkait dengan siklus hidup daripada maggot itu sendiri, kemudian produk, kemudian proses pemasarannya, ya kan. Nah, dalam suatu usaha pasti ada kendala dong. Nah, kira-kira apa kendala terberat yang dihadapi sampai dengan saat ini? Kalau kendala yang terberat, justru kalau kita ungkapkan ini, kadang-kadang orang bertanya, kita selalu bilang suplai bahan baku, yaitu sampah. Orang pada heran, kenapa itu menjadi masalah, sementara sampah sangat banyak. Nah, masalahnya ada di masyarakat yang belum bisa memilah sampah organik dan anorganik. Jadi ketika kita mendapatkan sampah itu pasti nggak terpilah kan. Nah di situ masalah kita, karena kita harus ambil waktu lebih banyak untuk mendapatkan sampah organik yang kapasitasnya besar gitu. Jadi makanya tercetus ide dari kami untuk manajemen pengelolaan sampahnya, kami langsung ke sumbernya, yaitu pelaku usaha makanan yang kemungkinan menghasilkan sampah-sampah organik lebih banyak gitu. Oke, mungkin dari Mbak Intan selaku yang mengelola daur hidupnya begitu ya. Ini Kalau dari gimana? saya sih kendalanya paling di suhu ya mungkin, karena kan kita nggak bisa atur ya. Iya, kayak benar. panas gitu. Kadang kan kalau misalnya lagi hujan gitu, produksinya telurnya menurun. Tapi itu nggak apa-apa karena biasanya juga di setiap daerah pasti ada tetap kadang dia hujan, kadang kalau panas banget dia itu malah makin bagus karena gitu. makin cepet dia kawinnya gitu. Itu aja sih paling kalau dari saya. Oke, nah upaya-upaya untuk mengatasi kendala-kendala itu kira-kira apa yang sudah dibuat? Nah, untuk saat ini kan tadi sampah nih. Kita akan mencari produsen sampah lebih besar, tapi kita akan mengurangi waktu untuk pemilahan lah gitu. Di situ sih sama, kita pengen mengajak masyarakat sekitar memilah sampah. Jadi kita bisa dapat sampah dari rumah-rumah penduduk di sini gitu. Oke. Kan sedikit aneh kalau misalnya kita ngolah sampah nih jauh, sementara lingkungan kita sekitar di sini juga belum kita olah sampahnya gitu. Oke, dari Mbak Intan sendiri Jadi, dalam kalau menangani suhu ini. Suhu ya, gitu kan. Kalau misalnya kita kan bisa dilihat ini dia transparan gitu. Jadi khusus untuk yang ini kita maksimalin panasnya untuk yang di sana. Jadi itu salah satunya, dan kita selalu kontrol suhunya pakai termometer. Jadi kita bisa tahu nih Oke. suhunya berapa gitu. Misal kalau turun banget kita ngapain? Kalau misalnya panas banget kita kasih air di dalam biar kelembapannya rata gitu-gitu sih. Baik. Nah, tadi kalau harga produk kita kan sudah tahu. Nah, sekarang kalau misalkan ada teman-teman yang ingin langsung dibina,
itu seperti apa? Dibina ya. Kalau untuk langsung dibina, kita kenakan biayanya biaya berbayar sekitar 700.000. Tapi dengan 700.000 kamu sudah mendapatkan pasti keliling dari farm kita, belajar langsung di sini, dibimbing sama Intan, akan melakukan, kan ada beberapa tahap tadi. Misalnya untuk memanen telur, itu ada tekniknya. Nah, itu diajarin langsung. Nah, setelah dari situ pulang, kita udah bisa praktik dengan peralatan starter kit yang udah kita sediain. Jadi teman-teman ketika nyampe rumah nih, udah ngebet banget nih pengen budidaya maggot, udah bisa langsung. Bahkan udah dikasih bibitnya juga ya. Dan udah dikasih telurnya. bibitnya juga gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Intan dan juga Mbak Tutur. Nah, terakhir, harapan ke depannya. Baik itu harapan kepada para milenial saat ini, kemudian para instansi dan juga stakeholder. Kira-kira apa yang ingin diungkapkan? Kalau dari masyarakat sendiri sih kita berharap ya semakin bersama-sama lah gitu menyadari bahwa sampah ini makin lama bisa menyebabkan bahaya untuk bumerang malah untuk kita gitu kan, untuk lingkungan kita, untuk anak cucu kita. Jadi kayak mari bersama kita mengolah sampah ini. Ada loh di sini solusi maggot ini gitu kan. Kita bisa kasih edukasi, jalan-jalan aja langsung yang ada sekitar Siantar, langsung aja ke tempat kita di Simpang 2, kita bakal edukasi. Kalau mau diceritain dulu, diajarin dulu, kita bakal terbuka untuk diskusi. Jadi untuk segala masyarakat dan juga untuk anak-anak milenial, ayolah sama-sama gitu kan, makin banyak tangan untuk mengolah sampah, makin banyak orang-orang untuk menyebarkan kabar bahwa ada nih teknologi baik untuk mengolah sampah, semakin baik lagi kan dunia ini gitu harapan kita. Oke, untuk instansi ataupun stakeholder di luar sana? Kalau untuk instansi atau khususnya pemerintah mungkin ya. Kalau untuk pemerintah, kami berharap bisa berkolaborasi dengan mereka untuk bisa mengolah sampah organik secara serentak gitu, masif. Jadi kita nggak bergerak sendiri. Kalau sekarang ini kita masih bergerak sendiri, jadi apa dampak yang kita kasih ke lingkungan juga nggak segitunya gitu. Dan mungkin teman-teman nih ada yang berniat kita olah sampahnya, bisa juga menghubungi kita. Kita akan jemput dan akan kita omongin lah gimana sistem penjemputannya dan bagaimana pengambilannya. Kita olah sampahnya, dan kalau teman-teman mau pupuknya, kita kasih pupuknya. Nih pupuk dari sampah yang kamu hasilkan gitu. Oke, baik Mbak Tutur dan juga Mbak Intan. Goals-nya nih di tahun 2023. Apalagi masih awal kan, awal Januari begitu. Nah, silakan. Kalau goals-nya pasti kita ingin menjangkau pasar yang lebih besar, kita ingin menjangkau teman-teman nih yang mau belajar juga, dan semoga produksi kita Semakin meningkat. Amin. Mudah-mudahan ya Mbak Tutur dan juga Mbak Intan. Baik, sekali lagi terima kasih sudah berbagi informasi kepada seluruh pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Dan sekali lagi terima kasih buat seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan informasi ini tadi menambah wawasan Anda, terutama bagi Anda yang sangat mencintai dunia pertanian. Ini merupakan solusi bagi Anda di rumah. Terima kasih sekali lagi. Saya Muhammad Budi Asar pamit undur diri beserta dengan seluruh kerabat kerja yang bertugas. Sampai ketemu di lain kesempatan dan sampai jumpa.